Siang ini, Pak Waluyo bergegas mempersiapkan diri untuk mengaji. Ia harus berangkat lebih awal, selain karena tidak adanya kendaraan yang bisa ia tumpangi. Cuaca juga sering tidak menentu. Khawatir hujan menghentikan langkahnya sementara untuk sampai tepat waktu di tempat kajiannya. Bukan dengan pakaian yang serba mewah, cukup dengan setelan baju dan celana, lengkap dengan kopiahnya yang Pak Waluyo kenakan. Tak lupa ia membawa tas hitamnya yang berisi Al-Quran dan buku catatan sebagai bekal berharga dalam setiap ngajinya. Bagi Pak Waluyo, bisa berangkat ngaji adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Meski harus dengan berjalan kaki, karena tidak setiap orang mau menjalani seperti apa yang ia jalani. Langkah demi langkah ia rasakan dengan senang hati. Justru dengan keadaan seperti ini, merupakan kesempatan Pak Waluyo untuk memperbanyak zikir kepada Sang Ilahi. Zikir yang ia lantunkan dalam hati, dalam perjalanannya, merupakan obat bagi rasa lelah yang kadang menghampiri. 8 kilometer bukanlah jarak yang dekat jika dilalui dengan berjalan kaki. Alhamdulillah, meski sedikit gerimis, Pak Waluyo hampir tiba di tempat ngajinya, yakni di MTA Cabang Nogosari 2, Boyolali. Sesampainya di majelis, Pak Waluyo bersama warga lain menunaikan sholat asar berjamaah. Usai menunaikan sholat, kini saatnya menyimak dengan seksama materi kajian yang disampaikan oleh sang ustadz. Bagi Pak Waluyo, kegiatan ngaji adalah kebutuhan bagi jiwa setiap manusia untuk mengarungi kehidupan di dunia. Juga sebagai pengingat manusia supaya tetap berada di jalan Tuhannya. Kenal Pak Waluyo itu sejak awal-awal ngaji sekitar tahun 1974 di gelombang 3 sampai sekarang itu masih menjadi teman ngaji. Adapun kegiatan-kegiatan kami sama Pak Waluyo itu ya dalam kegiatan parkir. Sebelum ada Satgas Parkir, saya sama Pak Waluyo sudah ikut parkir. Kemudian adanya Satgas Parkir, Pak Radio sama Pak Waluyo itu menjadi teman akrab, dijadikan koordinator parkir perwakilan Boyolali. Sebelum itu saya sama Pak Waluyo ngaji ke Solo, dari Poternayan ke Semanggi itu boncengan.
Tapi setelah Pak Waloyo mengundurkan diri, saya ngaji sendirian ke pusat. Sunyinya malam tidak menjadikan Pak Waluyo lelap dalam tidurnya. Ia harus bangun di sepertiga malam dan merelakan untuk tidak larut dalam kenikmatan tidur di atas kasurnya. Bagi Pak Waluyo, bermunajat kepada Sang Pencipta saat yang lain terlelap merupakan kenikmatan yang tiada tandingnya. Ia panjatkan harapan dan doa dalam setiap ruku dan sujudnya. Usai bermunajat dalam tahajudnya, saatnya Pak Waluyo memasak bubur kacang hijau yang akan dijualnya esok pagi di pasar. Di dapur kecilnya yang sederhana inilah, Pak Waluyo meracik semua bahan-bahan yang telah ia siapkan untuk memasak bubur kacang hijau. Mulai dengan menyalakan api di tungku, dengan bahan bakar kayu yang tidak semua orang mampu melakukannya. Meski terlihat mudah, memasak dengan tungku berbahan kayu diyakini lebih membuat masakan terasa nikmat dibandingkan memasak dengan kompor. Setiap harinya, Pak Waluyo memasak bubur kacang hijau, 1 dandang untuk dijualnya. Diperlukan 2,5 gelas beras ketan dan 3,5 gelas kacang hijau, gula merah, dan garam secukupnya. Mulai dari memasak air dengan daun pandan dan jahe, agar buburnya memiliki aroma yang wangi. Setelah itu, Pak Waluyo memasukkan beras ketan dan kacang hijau yang telah dicuci ke dalam air yang sudah panas. Tak lupa juga memasukkan kayu wangi ke dalamnya. Saat telah mendidih, sesekali Pak Waluyo mengaduknya. Kemudian ditambahkan adonan tepung maizena ke dalamnya. Masuk langsung angkat.
Setelah masak, Pak Waluyo memindahkan bubur kacang hijaunya ke panci besar, kemudian diletakkan ke gerobak jualannya. Untuk membuat bubur tetap panas, Pak Waluyo menyiapkan arang kayu bekas memasaknya tadi ke dalam tungku kecil dan ditaruh di bawah panci dalam gerobaknya. Waktu subuh telah tiba. Pak Waluyo harus bergegas bersiap ke masjid dulu untuk sholat subuh berjamaah. Biasanya, untuk santan sebagai pelengkap bubur kacang hijaunya nanti akan disiapkan sang istri ketika Pak Waluyo menunaikan sholat subuh ke masjid. Tidak ada batasan usia untuk mengkonsumsi bubur kacang hijau ini. Kacang hijau yang mengandung banyak vitamin, asam folat, zinc, fosfor, protein, dan zat besi ini sangat baik dan dianjurkan dikonsumsi secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh. Itulah mengapa Pak Waluyo memutuskan untuk berjualan kacang hijau. Sebelum menjajakannya di pasar, Pak Waluyo bersama istri menyiapkan beberapa bungkusan bubur kacang hijau ke dalam plastik. Setelah siap, saatnya Pak Waluyo mendorong gerobaknya menuju pasar. Semuanya telah siap dalam gerobak. Waktu masih sangat pagi. Saatnya Pak Waluyo berikhtiar menjemput rezeki dengan berjualan bubur kacang hijau. Pak Waluyo harus menempuh jarak sekitar 7 km untuk sampai ke Pasar Mangu, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Ia dorong gerobak sederhananya itu dengan penuh harapan dan semangat. Gerobak yang ia buat sendiri beberapa puluh tahun silam dari kayu-kayu bekas. Tak peduli bagaimanapun tampilan dari gerobaknya, yang terpenting ia bisa gunakan untuk mengais rezeki. Namun terkadang juga muncul keinginan untuk memiliki gerobak yang lebih bagus. Hanya saja ia belum bisa mewujudkannya. Penghasilan yang ia dapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sudah sangat ia syukuri. Terkadang di sepanjang perjalanan menuju pasar, ada pembeli yang sudah menanti Pak Waluyo. Berapapun itu, Pak Waluyo tetap melayaninya dengan senang hati.
Alhamdulillah, sesampainya di pasar, bubur kacang hijau Pak Waluyo langsung dipesan oleh pelanggannya. Sedikit demi sedikit, bubur Pak Waluyo terjual habis. Pak Waluyo menjual buburnya seharga Rp1.000 untuk satu bungkus plastiknya. Jajanan mungkin ya bubur Pak Waluyo yang paling sering diminati oleh konsumen. Jadi dari awal belinya di situ sampai sekarang pun sampai menutup. Kan untuk rasanya yang bisa terjaga. Setelah bubur terjual habis, Pak Waluyo tidak langsung pulang. Ia harus membeli kelapa untuk keperluan membuat santan esok pagi. Ya, itu karena saya berpaham bahwa itu praktis, tidak begitu repot, dan modalnya tidak banyak, dan tidak kenal musim. Dalam kata, musim kemarau ya jalan, musim penghujan juga jalan. Karena itu bocang hijau panas dingin mau. Di samping itu, saya juga dalam Aisyah juga memikirkan masalah relasi saya. Contoh, kalau saya jualan es, kalau anak kecil baru batuk pilek kan ya tidak boleh makan minum es. Kalau bubur kan boleh. Sehingga tidak ada pantang untuk siapapun untuk makan. Sehat ya enak, orang sakit ya enak dan sebagainya. Itu kebetulan untuk jualan bubur. Tuh. Rasa syukur pada Allah telah melampaui jiwanya, sehingga lelah sudah tak ia rasakan. Di sepanjang jalan pulangnya menuju rumah, tak henti-hentinya Pak Waluyo mengucapkan rasa syukur pada Allah dalam hatinya. Di rumahnya yang sederhana, sang istri telah menanti. Istri Pak Waluyo menyiapkan sarapan untuk Pak Waluyo. Meski hanya memasak gorengan, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan karbohidratnya. Kita ini kerah nih tiangnya sabar, betul nate ngendiko niko paling sabar, ngomong kulo saya enteni pun iki, gak harapan gak diparingi niku sehat, bagus rezeki, kersane nyukupi kebutuhane rumah tangga, saya enteni pun, ane anu gak. Alhamdulillah, kados ngoten iki penemene Pak kula.
Sesampainya di rumah, Pak Waluyo kemudian ganti baju dan memperbaiki gerobaknya yang sudah menemaninya berjualan selama bertahun-tahun lamanya. Tak dapat dipungkiri, gerobaknya telah membantunya dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, Pak Waluyo selalu merawatnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya saat ia gunakan untuk berjualan. Dagangnya laris entek. Alhamdulillah. Ya, tentang kira itu cukup mau mana yang loro karo kegiatan ngaji. Ya, saya nak mlebu ngaji to. Oh, sana sore mlebu no. Ora setu aku Senin. Semoga sehat sang ngaji terus Alhamdulillah. sampai akhir hayat. Alhamdulillah, amin. Gogo pati sehat, jajan tuan ya. Aktivitas utama ngaji ibadah, sholat duha jalali, ngaji dan sebagainya. Amin, amin. Wis Pak, tak nutur sing masak sih ya. Ya, Mateng tak sih. ada korban, heeh. Heeh. Dene dinggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa tuh? Nembe napa niki? Niki benar-benar gerobak ini sedikit biar agak rapi. Oh, Iya, biar jelek tapi ya rapi gitu loh. Karena buatan sendiri, sehat toh, Pak? alhamdulillah sudah sendirinya namanya. Nggih, Pak. Nggih. Mriki sepindah Ya. silaturahmi. Ya, Kaping kalipun kula saya diutus sama teman-teman ini dapat amanah untuk menyampaikan ini, Pak. Ada oh ya, sudah saya terima. Tolong ucap pada teman-teman. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Iya. Bisa untuk nopang maisa saya sehingga bisa untuk sanggup hidup masa tua dan untuk ngaji. Nggih. Nggih, mengke saya sampaikan Ya. kepada teman-teman ngaji bahwa apa Sudah saya terima. sudah saya sampaikan ke Pak Waluyo. Sudah saya terima. Nggih. Nggih, Terima gitu nggih. kasih. Matur nuwun. suwun. Nggih, nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.